warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah dan kesempatan untuk mengikuti pelajaran fikih yang kedua. Baiklah, sebelum acara pelajaran fikih materi kedua tentang penyembelihan, marilah pelajaran kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita anak-anakku bersyukur pada Allah yang masih mengkaruniakan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah, untuk selalu berusaha mencari ilmu, meningkatkan supaya derajat iman kita diangkat oleh Allah setingkat lebih tinggi. Yang kedua, bersyukur kepada kedua orang tua. Kita ada di dunia karena orang tualah yang membesarkan kita. Untuk selanjutnya, marilah kita mengulang kemarin masalah penyembelihan. Kita baca bersama dalam surat Al-Maidah ayat 3 sebagian atau sepotong ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Dari ayat itu yang artinya Allah telah mengharamkan kami memakan maitat, bangkai, dam, darah, walahmul khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, dan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Dalam keterangan surat Al-Maidah ayat selanjutnya, manusia atau makhluk Allah yang namanya manusia diharamkan juga memakan satu binatang yang tercekik, ya, binatang yang terpukul, binatang yang terjatuh, binatang yang tertanduk, binatang yang diterkam, binatang buas, kecuali kalau kita sempat menyembelihnya. Dan binatang diharamkan bagimu juga disembelih untuk berhala atau sesaji, ya. Terus termasuk binatang yang disembelih untuk totoan atau undi nasib. Baiklah anak-anakku, kita melanjutkan macam-macam penyembelihan, ya. Materi yang kedua, macam-macam penyembelihan. Macam-macam penyembelihan diantaranya ada dua. Satu, penyembelihan yang disebut muqdar alaih. Yang kedua, ghairu muqdar alaih, ya. Ini ya, ghairu muqdar alahul alaih. Muqdar alaih yaitu penyembelih binatang yang layaknya atau binatang jinak, ya. Binatang jinak kemarin disembelih pada pangkal leher, ya. Binatang disembelih pada pangkal leher. Terus binatang yang ghairu muqdar alaih, ya, binatang ternak atau hewan yang karena liar, susah untuk seperti binatang muqdar alaih. Rasulullah pernah suatu ketika hendak bepergian, ada sekelompok orang yang mengejar tanpa naik kendaraan. Setelah mengejar hewan unta waktu itu, tanpa naik kendaraan, terus
melepaskan anak panah, binatang itu terus, unta itu mati. Rasulullah mengizinkan. Kalau selain itu tadi unta yang dipanah langsung mati, ketika melepaskan juga membaca basmalah. Kalau di sini umpamanya ada sapi kejegur atau masuk dalam lubang susah diangkat, ya kita menyembelih atau membunuh supaya binatang itu halal dimakan sebisanya, misalnya di pantat kah atau di mana asal mati karena luka. Dan ketika dengan membaca basmalahnya. Udah jelas ya? Sekarang yang kedua, hal-hal yang diperhatikan dalam menyembelih. Kemarin sudah ya. Di antaranya satu, binatang tersebut diperlakukan dengan ihsan atau baik. Ya. Tidak ditakut-takuti. Ya. Diikat yang baik. Ya. Terus dua, binatang mahdur alai, tadi dipangkal leher ya, dengan memotong saluran napas, saluran makan, minum, terus saluran napas dan urat nadi utama sampai putus. Kemarin kalian sudah melihat toh, ketika di masyarakat kita mengadakan pelaksanaan kurban ya. Yang ketiga, binatang dibaringkan dengan posisi rusuk kiri di bawahnya. Jadi mujur ke selatan, kaki sudah diikat, ya, kepalanya ada di selatan, jadi rusuk kiri hewan yang akan disembelih tersebut ada di bawah. Yang selanjutnya, kalau binatang ghairu makdur alaih, itu tadi ya, sebisanya asal binatang tersebut mati karena tadi ada luka, karena tidak bisa dipangkal leher, dia sekenane, misalnya di pantat atau di badannya, asal meninggal karena asal mati karena terluka, supaya hewan tersebut halal untuk dimakan. Terus yang ketiga, kewajiban dalam menyembelih. Ya, kewajiban dalam menyembelih diantaranya satu, memotong jalan keluar ya. Jalan keluar napas. Jalan keluar napas namanya hulkum. Dua, memotong jalur makan dan minum ya, atau marai yang nanti sampai putus. Yang ketiga, memotong kedua otot yang berada di kanan kiri leher atau apa tadi? Urat nadi utama. Ya, jelas ya? Kewajiban dalam menyembelih satu, memotong tadi jalan makan dan minum atau apa tadi? Marai. Yang kedua, jalan keluar napas atau hulkum. Yang ketiga, memotong dua otot yang berada di kanan kiri leher hewan tersebut atau al-wajdain ya. Sekarang hal-hal yang disunahkan ketika menyembelih. Satu, binatang dihadapkan ke kiblat. Dua, ya, menyembelihnya pada pangkal leher ya. Yang tadi ya hulkum, marai dan wajdain sampai terputus. Yang ketiga, menggunakan alat yang tajam. Jadi sekali
gesekkan di tadi, dan 3 ya, hulkum mar'i dan wajdain sampai terputus. Yang keempat, memotong tadi ya. Kelima, binatang digulingkan di arah kiri rusuk. 6, membaca basmalah dan sholawat Nabi. Jangan lupa, daging hewan halal sebab ada bacaan basmalah. Sholawat Nabi, doa kita terkabul kalau sudah ada bacaan sholawat Nabi sebagai wasilah kita kepada Allah. Yang selanjutnya nomor 7, mempercepat proses penyembelihan. Jadi sekali nges terus putus. Sekarang yang ibu ulang hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih ya. Tadi kamu nanti ulangi ya. 1, binatang dihadapkan ke kiblat. 2, menyembelih di pangkal leher. Dengan 3 syarat tadi, hulkum mar'i dan al-wajdain terputus. 3, menggunakan alat yang tajam. 4, memotong tadi 2 urat nadi. 5, binatang digulingkan ke arah kiri rusuk tulang kiri ya. Terus 6, membaca basmalah dan sholawat Nabi. 7, mempercepat proses penyembelihan. Sekarang hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih binatang. 1, yang makruh ya. Makruh itu kalau ditinggal berpahala, tidak dikerjakan tidak mendapat pahala. 1, menyembelih dengan alat tumpul, kuwi ora kena ya. Lebih baik ditinggalkan yang makruh ya. Tumpul, golek sing landhep. Terus memukul, ora kena. Binatang yang akan dibeleh dipukul dulu biar lenggek-lenggek. 3, menyembelih hingga terputus lehernya. Ya nanti begitu nges langsung nganti diputus saking semangatnya, tidak boleh ya, makruh hukumnya. Nomor 4, menguliti sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Saking semangatnya ya lagi dibeleh langsung dikuliti. Terus sekarang diulang ya. Hal yang dimakruhkan tadi nanti kamu baca di materi yang ibu kirim. Sekarang cara menyembelih binatang. 1, ya, dengan cara tradisional. Yang kedua dengan cara ya menggunakan alat mekaniknya. Yang tradisional ya, kita menyiapkan lubang untuk apa? Tampung darah. 2, menyiapkan alat untuk menyembelih. Alatnya seperti kemarin, bukan tulang dan kuku. Terus yang ketiga, binatangnya dihadapkan ke kiblat. 4, lehernya ditaruh di atas lubang supaya nanti kalau dipotong atau disembelih darahnya langsung jatuh di lubang tadi. Nomor 5, kaki diikat supaya apa ya? Ya tidak merasa kesakitan. Terus tidak lupa harus baca basmalah dan sholawat Nabi ya. Ini yang cara tradisional yang seperti kita lihat di masyarakat. Sekarang yang pakai mekanik, alat mekanik ya, atau listrik atau alat yang gergaji yang lain. Dengan 1, kalau pakai alat mekanik, mempersiapkan alat otomatis apa-apa itu lillahi ta'ala, pasti dasarnya basmalah, bismillahirrahmanirrahim. 2, memasukkan hewan yang akan disembelih secara mekanik. Itu setelah dimasukkan ke alat yang sudah memang disiapkan, terus
gas supaya binatang tersebut dalam ruangan yang sudah dipenuhi dengan gas sehingga hewan tersebut sudah tidak sadar, yang selanjutnya membaca basmalah ya. Kalau ibu melihat itu ayam yang jadi kaki digantung terus dimasukkan listrik, terus lehernya putus terus mengalir, tuh namanya menyembelih secara mekanik. Sekarang yang ketujuh ya, tadi ya diulang-ulang ya, tadi dari 1 sampai ke 7. Sekarang beralih kepada kurban ya. Kurban atau korobah artinya mendekatkan diri kepada Allah. Bersyukur kita diberi rezeki oleh Allah ya. Kurban atau nahar artinya sembelihan dan udhiyah yang artinya binatang yang disembelih atau hewan yang akan disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ya. Terus dalam rangka menyembelih mendekatkan diri kepada Allah ya. Dieling-eling ya. Hukum kurban yaitu sunnah muakkad, sunnah yang diutamakan oleh Rasul dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, otomatis yang sudah memenuhi syarat, itu syaratnya beragama Islam ya, beragama Islam, tur orangnya merdeka, 3 balik, 4 sehat akal ya, sehat akale ora gila atau majnunun ya, mampu berkorban. Ibu ulang ya. Hukum kurban sunnah muakkad bagi yang memenuhi syarat. 1 syaratnya beragama Islam, merdeka, balik, berakal sehat, mampu berkurban. Nih, ada nggak di sekitar kita yang ya Islam, balik, merdeka, berakal sehat, tapi tidak mampu berkorban? Jadi mampu adanya di mana? Di keimanan kita masing-masing. Ya, ada orang punya sapi, punya mobil, tapi setiap Idul Adha atau kurban dia tidak pernah mengeluarkan untuk bersyukur setelah diberi rezeki oleh Allah. Terus Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa yang pada hari nahar yang mampu mengerjakan atau melaksanakan kurban kok tidak melaksanakan, jangan sekali-kali mendekati musolaku ya. Ingat ya, Rasul bersabda ya, siapa yang mampu berkurban ya, tadi yang mampu siapa? Orang Islam, berakal sehat, merdeka ya, sehat, punya harta ya. Terus ya, dan hukumnya dalam surat Al-Kausar tadi, hadis Rasulullah yang artinya tadi ya, siapa yang pada hari nahar tidak mau mengeluarkan untuk berkorban, Rasulullah melarang jangan sekali-kali mendekati musolaku ya. Dalam Al-Quran yaitu surat Al-Kausar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kausar fasalli lirabbika wanhar inna syani akahwal abtar. Sungguh Allah telah memberimu nikmat yang banyak.
Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani akahual abtar, sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad dialah orang yang terputus. Membenci maksudnya tidak mau melaksanakan kurban. Eman ya. Padahal rezeki kita semuanya dari Allah. Terputus maksudnya terputus dari kasih sayang Allah ya. Jadi orang yang tadi melaksanakan kurban akan mendapat kasih sayang di dunia sampai di akhirat. Di dunia ya hanya sebentar, tapi di akhirat besok untuk selamanya. Jadi orang yang mampu tidak berkorban, hartanya mati ditinggal, di akhirat sudah tidak tadi ya. Siapa yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat kasih sayang Allah. Jelas ya anak-anak ya, dasar hukum kurban 1 hadis Nabi yang tadi artinya siapa yang mampu berkorban pada hari Nahr kok tidak melaksanakan, Rasulullah melarang jangan sekali-kali mendekati musolaku atau tempat untuk memohon kepada Allah. Al-Quran tadi surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Nah, kamu nanti baca, dihafalkan ya. Sekarang ketentuan hewan kurban atau bahimatul an'am. Apa nak? Bahimatul an'am, binatang yang diperbolehkan untuk berkurban. 1 ya, sapi umurnya sudah 2 tahun, atau kerbau umurnya juga sudah 2 tahun. Unta itu hanya di negara Arab sana, kalau di Indonesia tidak bisa. Ya, unta sudah berumur 5 tahun. Kambing atau domba, kalau kambing berumur 2 tahun, domba 1 tahun. Ibu ulang ya. Binatang untuk berkorban atau bahimatul an'am. Ketentuannya sapi atau kerbau berumur 2 tahun, unta berumur 5 tahun, kambing berumur 2 tahun, domba berumur 1 tahun. Kalau korban sapi atau kerbau itu untuk 7 orang. Kalau unta juga untuk 7 orang. Korban maksudnya urunan ya. Tapi boleh tidak kurban sapi 1 orang? Boleh ya, boleh. Ya, Allah sangat suka kepada orang yang dermawan. Kalau kambing umur 2 tahun tadi untuk 1 orang ya, terus domba untuk 1 orang. Tidak sampai ke Allah daging dan darahnya. Orang yang berkorban itu tadi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Besok di hari kiamat yang menjadi saksi adalah tadi bulu dan kuku tanduk binatang kurban ya, bukan dagingnya tapi ketakwaannya. Besok bulu kuku kambing itu akan menjadi saksi ya. Jelas ya. Nah, syaratnya hewan yang untuk kurban tidak cacat ya. Nah, tidak cacat ya. Tidak cacat, pincang, matanya buta sebelah ya. Binatang tersebut ya tidak binatang yang ya sedang bunting ya. Kurban binatang betina boleh ya, boleh. Tapi kalau betina nanti tidak tidak bisa berkembang biak kalau hewan yang untuk kurban kok binatang betina ya. Jadi binatang yang
digunakan untuk korban adalah biasanya binatang jantan. Karena kalau betina itu ya nanti tidak berkembang biak. Terus badannya hewan tadi, bahimatul anam tadi sehatnya, ora lagi sakitnya, telinganya lengkap, tidak dipotong. Ya jelas ya, ketentuan hewan kurban tadi atau bahimatul anam. 1 ya, sapi, kerbau, unta, kambing, domba. Umurnya tadi ya, sapi 7 orang, kerbau 7 orang, unta 7 orang, kambing 1 orang, domba 1 orang. Yang sampai ke Allah bukan daging dan darahnya, melainkan ketakwaannya. Besok rambut kambing, bulu kambing atau bulu bahimatul an'am, kuku, tanduk akan menjadi saksi besok di hari kiamatnya. Terus tidak cacat, tidak dalam keadaan bunting, badan sehat, telinga utuh ya. Waktu penyembelihan kurban: 1 pada hari raya Idul Adha setelah sholat Idul Adha. 2 pada hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah sampai waktu asar ya. Jadi kalau menyembelih pada tanggal 13 Dzulhijjah boleh. Terus belum sempat masak, dimasak besok juga boleh, asal menyembelihnya pada hari nahar tasyrik ya. Terus udah jelas ya. Jadi tidak boleh tanggal menyembelih kok tanggal 10 Dzulhijjah tapi sebelum berangkat sholat Id, itu namanya lawuh. Menyembelih binatang setelah tanggal 14 Dzulhijjah itu juga namanya lawuh, bukan kurban. Jadi menyembelih kurban 10 Dzulhijjah sesudah sholat Id ya. Terus sunnah dalam menyembelih kurban ya. Ingat-ingat ya, sunnah disunahkan ya, disunahkan 1 ya, disembelih sendiri oleh orang yang berkurban. Kalau tidak berani boleh oleh panitia, karena tidak berani, tidak semua orang berani menyembelih sendiri ya. 2 bagi yang akan berkurban, bila masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai binatang tersebut disembelih, tidak diperbolehkan atau kita disunahkan untuk tidak motong rambut, kuku ya. Terus 3, binatang kurban disembelih ya. Binatang kurban disembelih ya untuk siapa? Ya, 1 untuk diberikan kepada sohibul kurban atau orang yang berkurban. Berapa jatahnya? 1/3. Umpama sapi bobote 50 kilo ya, yang 15 kilo ya diporo. Berapa tadi kalau untuk sapi, unta, kerbau? 7 orang. 15 kilo diporo 7 untuk sohibul kurban. Terus yang 15 kilo untuk fakir miskin. Yang 1/3-nya lagi tadi 15 kilo boleh dihadiahkan kepada sanak saudara atau disimpan sekarang zaman modern, dijadikan sarden, dikirim ke yang sangat membutuhkan. Apalagi di masa Covid seperti ini, banyak orang yang tidak bisa belanja, apalagi sampai daging ya. Ingat ya, pembagian daging korban tadi atau pentasarufan daging korban: 1, 1/3 untuk sohibul kurban, 2, 1/3 untuk
fakir miskin. Yang ketiga, sepertiganya untuk disimpan atau dibagikan kepada sanak saudara tetangga ya. Terus tata cara, diingat-ingat ya. Pengurus korban atau panitia korban boleh ambil daging ya atau untuk upah. Tata cara penyembelihan kurban sama tadi seperti di atas ya. Kamu baca ya tata cara kurban. Terus hikmah berkurban ya. Hikmahnya apa kira-kira anak-anak? Ya, 1. Pengamalan perintah Allah. Terus hikmahnya 2. Mendidik jiwa takwa kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kita punya rezeki banyak. 3. Mengikis sifat tamak atau rakus ya. 4. Menjalin hubungan kasih sayang pada sesama manusia, terutama golongan yang berada dengan golongan yang kurang bernasib baiknya. 5. Sebagai mediator untuk persahabatan atau sosial ya. Kesetia kawan. 6. Ikut meningkatkan gizi masyarakat. 7. Bersyukur kepada Allah. Dalam surat Ibrahim ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Siapa yang bersyukur kepada Allah akan ditambah rezekinya. Siapa yang tidak bersyukur akan dikurangi dan disiksa. Siksa Allah sangat berat besok kalau kita meninggal. Selanjutnya menghidup suburkan ajaran Nabi Ibrahim ya. Sudah jelas anak-anak? Nanti kamu tolong dicatat materi ibu yang penting-penting untuk belajar kalian besok. Kalau COVID sudah pergi, kita bisa tatap muka. Kalau kamu masih sehat dan masih diberi kesempatan, bisa untuk belajar masa depan. Terus yang kedua, nanti tugas yang disetor ke ibu, tugasnya saja ya, harus setor, termasuk nilai harian kamu. Kiranya cukup sekian, anak-anak belajar ya, disingkat. Banyak salah Bu Guru mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.